Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Kristianti Nurayi Wulandari dengan NIM 12304183006 dan Andre Dedita dengan NIM 12304183030 akan membahas tentang hubungan gramatikal dan semantik dalam wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Dalam wacana, dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir terdapat hubungan yang teratur, sehingga wacana memiliki makna yang jelas dan utuh ketika disampaikan secara lisan ataupun tulis. Mempelajari wacana berarti pula mempelajari bahasa dalam pemakaian. Di samping itu, pembicaraan tentang wacana membutuhkan pengetahuan tentang kalimat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalimat. Untuk mencapai wacana yang kohesi dan koherensi, diperlukan alat-alat wacana, baik yang berupa alat gramatikal, aspek semantik, atau gabungan dari keduanya. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan agar suatu wacana menjadi kohesi antara lain adalah konjungsi, kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis, dan juga bisa menggunakan elipsis. Penggunaan aspek semantik juga dapat dilakukan agar suatu wacana menjadi kohesi dan koherensi. Menurut Khair, hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan hubungan pertentangan antar kalimat. Yang kedua, menggunakan hubungan generik spesifik atau sebaliknya, spesifik generik. Yang ketiga, menggunakan hubungan perbandingan antara dua kalimat dalam satu wacana. Yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat antara dua kalimat. Yang kelima, menggunakan hubungan tujuan dalam satu wacana. Dan yang terakhir adalah menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua kalimat dalam satu wacana. Hubungan gramatikal dan semantik dalam wacana. Hubungan antar proposisi yang terdapat pada wacana atau kalimat dapat dipertimbangkan dari segi gramatika, yaitu memiliki hubungan gramatikal, dan dari segi semantik atau hubungan makna dalam setiap proposisi. Selanjutnya yaitu hubungan gramatikal. Unsur-unsur gramatikal yang mendukung wacana dapat berupa yang pertama, unsur yang berfungsi sebagai konjungsi atau penghubung kalimat atau satuan yang lebih besar seperti dengan, demikian, maka itu, sebabnya, dan misalnya. Yang kedua yaitu unsur kosong atau elipsis yang dilesapkan mengulangi apa yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu yang lain. Misalnya pekerjaanku salah melulu, yang benar rupanya yang dibawa arus. Selanjutnya yaitu pertujuan bagian atau paralelisme. Misalnya orang mujur belum tentu jujur, orang jujur belum tentu mujur. Selanjutnya yaitu referensi atau pengakuan, terdiri dari referensi eksofora tekstual dan referensi endofora situasional atau kontekstual. Referensi endofora terbagi menjadi dua, yaitu referensi anafora dan katafora. Anafora sendiri adalah salah satu kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mendahulunya. Sementara itu, referensi katafora merupakan salah satu kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mengikutinya. Satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain ini dapat berupa persona atau kondisi orang, demonstratif atau adegan penunjuk, dan komparatif. Satuan lingual yang berfungsi membandingkan antar unsur yang satu dengan unsur lainnya. Selanjutnya itu kohesi leksikal dapat terjadi melalui diksi atau pilihan kata yang memiliki hubungan tertentu dengan kata yang digunakan terdahulu. Kohesi leksikal dapat berupa pengulangan, sinonimus, dan hipernymi serta kolokasi. Hubungan semantik. Hubungan semantik merupakan hubungan antar proposisi dari bagian-bagian wacana. Hubungan antar proposisi dapat berupa hubungan antar klausa yang dapat tertinjau dari segi jenis pergantungan dan dari hubungan logika semantik.
Hubungan logika semantik dapat dikaitkan dengan fungsi mantik konsumsi yang berupa yang pertama, ekspansi atau perluasan yang meliputi elaborasi, penjelasan, penambahan, dan proyeksi berupa ujaran dan gagasan. Dalam kamus linguistik, klausa berasal dari kata clause, yaitu satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi menjadi kalimat. Menurut KBBI, gramatikal arti-artikan sesuai dengan tata bahasa, di mana makna katanya mengalami proses afiskasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasi, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Berdasarkan arti gramatikal di atas, maka kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, atau pemajumukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Leksikal sendiri adalah makna yang bersifat tetap. Kata leksikal menurut KBBI adalah berkaitan dengan kata leksem atau kosakata. Leksikal atau leksem juga berarti makna yang sesungguhnya atau sebenarnya. Kalimat leksikal adalah kalimat yang makna kata yang sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya atau berdiri sendiri.